Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Tata Steel kawan, dan kita sudah memasuki putaran ke-11 dan kurang 2 game lagi tersisa untuk mengakhiri turnamen Tata Steel edisi ke-83 ini. Berikut hasil partai-partai yang terjadi tadi malam kawan. Juara dunia Magnus Carlsen masih bermain remis melawan Anish Giri. Kemenangan hanya didapat oleh Jan van Foreest dan Aryan Tari tadi malam, dan sisa partai-partai yang lain berakhir remis. Dan berikut hasil klasemen hingga putaran ke-11 tadi malam. Puncak klasemen kawan masih diduduki oleh Anish Giri. Untuk game yang akan kita ulas ini kawan adalah keseruan adu taktik pemain muda Aryan Tari versus Andriy Espenko. Keduanya masih cukup muda kawan. Aryan Tari berusia 21 tahun dengan ranking 184 dunia. Sedangkan Espenko masih berusia 18 tahun dengan ranking 49 dunia. Kita lihat seperti apa permainan mereka kawan-kawan. Di sini Aryan Tari memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Espenko dengan pion E5. Kuda C6 dan gajah B5 pembukaan Ruy Lopez. Dan Espenko memainkan pion A6 dengan Morphy Defense, gajah mundur ke A4. Dan Espenko melanjutkan dengan variasi stenit atau dengan pertahanan stenit, pion D6. Aryan Tari rokade di langkah kelimanya. Espenko melanjutkan kuda F6 menyerang pion E4, dilindungi oleh beteng di E1. Dan Espenko melangkahkan gajahnya ke D7. Yang biasanya kawan, seringkali putih memainkan pion B5 untuk kembali menekan gajah. Tapi Espenko lebih memilih memainkan gajah ke D7. Pion C3 lanjut Aryan Tari mempersiapkan pion di lajur D ini untuk didorong ke depan. Dan pion G6 lanjut Espenko berniat untuk Viacento gajahnya di petak G7 di langkah berikutnya. Pion D4 menantang pion pusat hitam, tantangan ditolak. Espenko melanjutkan Viacento gajah di G7. Dan kuda putih ke D2. Espenko melanjutkan rokade dan gajah putih mundur ke C2 mempersiapkan gajahnya untuk membidik arah sayap raja. Tentu taktik ini masih cukup jauh kawan-kawan untuk membuka diagonal ini karena terdapat 3 pion yang cukup solid menghalangi diagonal bagi gajah ini. Tapi kita lihat saja bagaimanakah langkah-langkah berikutnya yang bisa dibuat atau dikreasikan oleh Aryan Tari. Espenko melanjutkan kuda ke H5. Pion D pukul pion D5 dipukul balik oleh pion. Dan kuda putih bermanuver ke F1. Yang seringkali kuda ini kawan-kawan akan melanjutkan langkahnya ke petak G3 di langkah berikutnya. Di sini Espenko melangkahkan kudanya ke F4. Sebuah spot yang cukup bagus bagi kuda kawan-kawan. Di sini respon dari Aryan Tari melangkahkan kudanya ke E3. Tidak mencoba mengusir kuda dengan pion G3. Langkah pion G3 ini yang disarankan oleh engine kawan untuk mengusir kuda, walaupun nantinya kuda hitam ini akan lompat ke H3 untuk skak raja. Simpel raja bisa maju ke G2. Untuk sementara raja pun masih aman kawan. Dan untuk sementara kuda ini masih akan tertahan di peta H3 ini. Tidak mungkin dia akan lompat ke peta G5. Karena kuda putih siap menunggu untuk memukul kuda hitam ini. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Aryan Tari kawan. Dia melangkahkan kudanya ke E3. Dan Espenko melanjutkan dengan langkah raja ke H8. Kuda putih ke D5 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Lebih memilih kuda lompat ke E6. Coba kita lihat kawan-kawan, apabila tantangan diterima oleh hitam kuda pukul kuda, setelah pion putih pukul balik kuda hitam, putih akan mendapatkan kontrol yang kuat di peta C6 serta peta E6 dari pionnya ini. Serta kawan-kawan, putih akan mendapatkan penguasaan di 2 lajur yang sudah semi terbuka ini. Variasi ini akan merugikan hitam. Oleh karena itu Espenko menolaknya kawan-kawan, lebih memilih melangkahkan kudanya ke E6. Pion H4 lanjut Aryan Tari. Mungkin pion ini akan tetap didorong untuk membongkar struktur pion Viacento. Ataupun juga untuk sementara pion ini untuk mengontrol peta G5. Respon dari Espenko adalah menghadang pion di lajur H dengan pion H5. Dan Aryan Tari melanjutkan pengembangan gajah ke E3.
Pion F6 lanjut Esipenko untuk memperkuat pion pusat E5-nya serta untuk memberikan kontrol pada peta G5. Dan dibalas oleh Ariantari memainkan pion B4. Sekarang mencoba bermain di sayap menteri. Kuda hitam ke E7, menteri putih ke E2, kuda lompat kembali ke C8, dan sekarang pion C4 oleh Ariantari, menteri hitam ke E8, pion kembali didorong ke C5 untuk mendapatkan kontrol pada peta B6 serta peta D6 agar kuda hitam ini tidak akan berani untuk bermanuver kedua peta ini. Direspon oleh Esipenko dengan pion A5. Langkah ini cukup terburu-buru kawan, patut dipertimbangkan oleh hitam terlebih dahulu memainkan pion C6 untuk mengusir kuda, barulah memainkan pion A5 ini. Tapi keputusan sudah dibuat oleh Esipenko, dia memainkan pion A5 terlebih dahulu. Dan Ariantari merespon dengan pion A3 untuk memperkuat posisi pionnya. Kuda hitam lompat ke A7, gajah putih ke B3, kuda lompat kembali ke B5, dan gajah naik ke C4 memberikan ancaman pada kuda. Dan Esipenko melanjutkan dengan pion pukul pion dipukul balik oleh pion A. Sekarang terbuka lajur A bagi kedua beteng untuk saling baku hantam. Dan di langkah berikutnya ini kawan, Esipenko membuat langkah yang kurang akurat. Bisa dibilang inilah momen yang cukup kritis di permainan ini kawan. Karena setelah ini Esipenko memainkan pion F5. Langkah ini mungkin terlihat normal kawan-kawan dengan tujuan akan tetap mendorong pionnya jika tantangan pion ini tidak diterima oleh pion putih. Tapi dengan memainkan pion ke F5 ini kawan, akan tercipta peta lemah di peta G5. Dan tentu saja Ariantari tidak menginginkan pion ini untuk terus maju. Dia pukul pion F5. Dan kembali Esipenko membuat langkah yang kurang akurat, memukul balik menggunakan pion. Langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan beteng. Langkah ini untuk menambah kontrol pada peta G5 serta membuat struktur pion di sayap raja akan tetap tertutup. Tapi sayangnya kawan, Esipenko memilih memukul balik menggunakan pion G. Dan putih melanjutkan dengan kuda ke G5. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion, sekarang pion F4. Mungkin inilah maksud dari Esipenko, memukul balik pion putih tadi menggunakan pion D, sehingga dia mendapatkan dua pion yang cukup kuat di peta pusat untuk memberikan tekanan pada perwira putih ini. Tapi sayangnya kawan-kawan, malah dengan variasi ini memberikan keuntungan posisi yang kuat bagi putih. Dan di langkah berikutnya ini kawan, Ariantari membuat langkah kejutan bagi Esipenko dengan mengorbankan betengnya di A8. Langkah pengorbanan ini adalah taktik defleksi kawan. Jika menteri hitam pukul beteng, maka menteri putih akan pukul pion H5 skak dan ancaman skakmat pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Esipenko menolak pengorbanan beteng. Dia melangkahkan menterinya ke G6. Di posisi ini kawan-kawan ada variasi yang menarik ditawarkan oleh Stockfish dengan memainkan pion F3. Menawarkan pertukaran menteri kawan. Langkah pion ini untuk memblokade diagonal peta terang bagi menteri putih agar tidak bisa pukul pion di H5 ini. Jika tantangan ini diterima oleh putih kawan, beteng pukul menteri hitam, pion akan pukul menteri putih. Selanjutnya beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh gajah, gajah putih pukul pion E2. Dengan variasi ini kawan, putih diuntungkan dan tetap unggul. Tapi hitam bisa melanjutkan permainan dan sambil berharap putih melakukan blunder di permainan babak akhir. Tapi variasi ini tidak ditemukan oleh Esipenko kawan. Dia lebih memilih memainkan menterinya ke G6. Ariantari meneruskan langkahnya dengan beteng pukul beteng skak. Setelah dipukul oleh gajah hitam, Ariantari menarik mundur gajahnya ke D2 menghindari ancaman dari pion. Dan Esipenko melanjutkan dengan langkah kuda ke A3 mengancam gajah putih. Gajah pun mundur ke D3 mengancam menteri hitam dan menteri pukul pion di G5. Tapi kawan, setelah Ariantari melangkahkan menterinya ke E4 ini, Andrei Esipenko menyerah di langkah ke-33. Kenapa Esipenko harus menyerah di langkah ini kawan-kawan?
Di sini terdapat ancaman skakmat oleh putih dengan menteri di petak H7. Di sini hitam ada beberapa pilihan untuk melanjutkan langkahnya kawan-kawan. Mungkin menteri hitam bisa ke petak H6 ataupun mundur ke petak G7 atau ke G8. Bahkan mungkin mengorbankan perwiranya dengan melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu. Di sini Engine menyarankan untuk melakukan pertukaran menteri atau mengorbankan perwiranya kawan-kawan. Setelah menteri pukul menteri dipukul balik oleh gajah, gajah pukul gajah. Inilah variasi yang ditawarkan oleh Stockfish. Dan dapat dipastikan kawan, dengan variasi ini putih dapat dipastikan menang. Atau juga kawan, kita lihat dengan variasi yang lain, mungkin menteri ke petak H6, selanjutnya mungkin akan seperti ini jadinya. Dan saya rasa cukup sampai di sini saja kawan-kawan, tidak perlu saya lanjutkan lagi. Sudah terlihat putih dalam posisi menang. Oleh karena itu kawan-kawan, di posisi seperti ini, saat Ariantari melangkahkan menterinya ke E4, Esipenko pun menyerah di langkah ke-33. Dan itulah kawan-kawan hasil permainan dari Ariantari versus Esipenko dengan kemenangan oleh Ariantari di langkah ke-33. Semoga permainan mereka kawan-kawan bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.